sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara kafah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih kita rasakan, sehingga kita tadi dapat melaksanakan aktivitas kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dan saat ini Allah ketuk hati kita, Allah bimbing langkah kaki dan ayunan tangan kita untuk datang ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sebuah kewajiban yang memang sudah Allah wajibkan buat kita, seorang laki-laki baligh, berakal, mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian selawat dan salam marilah memohonkan agar disampaikan Allah buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, tidak berapa lama lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasinya 5 tahun sekali, tepat tanggal 14 Februari tahun 2024 ini. Khatib mengajak kita bersama, mengingatkan kita bersama. Kadang-kadang mohon maaf Bapak dan saudaraku, ketika kita berbicara masalah politik, masalah konsep pemimpin, ini kadang-kadang menjadi senjata bagi orang di luar agama kita untuk mengkebiri pemahaman kenapa kok di khatib Jumat dibahas politik, kenapa toh di masjid dibahas politik, sehingga ini kadang-kadang menimbulkan kontroversi pemahaman di masing-masing kita, Pak. Bukan hanya itu, Pak, bukan hanya di masjid, kadang-kadang di grup-grup WA kita saja. Kita kadang-kadang ada yang nyeletuk masalah politik, lalu kita berbicara, kenapa ini kita berbicara politik dalam grup ini? Ini hanya grup untuk ajang silaturahmi antar kita. Seakan-akan, mohon maaf Bapak dan saudaraku, Islam anti dengan politik. Islam mengharamkan politik. Kalau memang Islam mengharamkan politik, Pak, anti dengan politik, tentu Islam yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai kamil, yang sudah sempurna, syamil, lengkap, tentu sebuah pertanyaan muncul. Bukankah politik ini juga sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, Pak? Kalau kita lihat Bapak dan saudaraku, ketika Rasulullah wafat, apa yang dibicarakan sahabat waktu itu, Pak? Wafat Rasul, masih terbujur mayat Rasul, Pak. Belum diselenggarakan orang jenazah Rasul. Apa yang dibicarakan sahabat?
Apa yang langsung dirembukkan oleh kaum Ansor dan kaum Muhajirin waktu itu, Pak, adalah siapa yang menjadi pengganti Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Bukan dibicarakan sahabat, oh siapa nang kamancabi kapan, siapa nang memimpin memandikan jenazah, siapa nang memimpin menguburkan Rasulullah. Belum itu yang dibicarakan sahabat waktu itu, Pak. Apa yang dibicarakan sahabat-sahabat waktu itu berbicara siapa yang akan menggantikan Rasulullah sebagai pemimpin pasca Rasulullah wafat. Alhasil waktu itu dirumuskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq yang dijadikan sebagai pemimpin menggantikan Rasulullah waktu itu. Hasil keputusan sahabat, karena memang Abu Bakar As-Siddiq waktu itu pernah menjadi pengganti Rasulullah, menjadi seorang pemimpin imam, lalu itulah yang jadi rujukan sahabat untuk menjadikan Abu Bakar As-Siddiq mengganti Rasulullah sebagai pemimpin. Apa hikmah dari kisah ini, Bapak dan Saudaraku? Ternyata Islam tidak anti dengan pemimpin. Islam tidak anti dengan pergantian seorang pemimpin. Islam punya konsep, Islam punya aturan. Lalu kenapa kadang-kadang ketika kita bicarakan konsep kepemimpinan ini seakan-akan kita alergi, seakan-akan kita menjauhkan ajaran agama dari konsep politik itu. Inilah paham sekuler sesungguhnya, Pak. Maka pada kesempatan ini, agar kita tidak salah, Bapak dan Saudaraku, menentukan nasib bangsa dan negara kita 5 tahun mendatang, khotib mengingatkan kita, termasuk diri khotib sendiri, agar kita memang betul-betul hati-hati dalam menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin kita 5 tahun mendatang. Pak, kita mayoritas Islam, tapi apa yang terjadi saat ini, Pak? Ketika kita bermasalah di bawah yang Islam ini, kita kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Pak, ketika orang yang di luar agama kita mengalami sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, sebagai contoh, Pak, ketika kasus SMK 2, anak gadis yang di luar agama kita memprotes ada pakaian jilbab itu. Lalu apa yang terjadi, Bapak? Satu orang cuma dia. Apa yang terjadi? Sibuk nasional, Pak. Dan bahkan Bapak dan Saudaraku, sampai keluar SKB 3 menteri hanya oleh satu orang kasus yang ada di Kota Padang ini. Walaupun Bapak alhamdulillah sang pelopornya waktu itu Bapak Fauzi Bahar mendengar itu, walaupun dia tidak lagi menjabat sebagai wali kota, dia tetap berjuang ingin mempertahankan itu. Alhasil alhamdulillah Bapak dan Saudaraku, SKB 3 menteri itu kemudian digagalkan. Kalau andai kata itu diberlakukan, Pak, kita mundur kembali ke belakang. Bagaimana mundur ke belakang kita, Pak? Anak-anak kita akan pamerkan aurat lagi ke orang lain, Pak. Bapak, kalau ada anak gadis yang memamerkan aurat ke orang lain, Pak, kita ini akan diseret Allah ke dalam neraka, Pak. Ada 4 golongan laki-laki yang diseret oleh Allah ketika seorang perempuan memamerkan auratnya ke dalam neraka jahanam. Seorang ayah akan diseret oleh Allah ketika membiarkan anak gadisnya memamerkan aurat ke orang lain. Seorang suami kita, Pak, akan diseret Allah ketika kita biarkan istri kita memamerkan aurat ke orang lain. Seorang saudara laki-laki kita, Pak, akan juga diseret oleh Allah ketika kita biarkan adik atau kakak kita yang perempuan memamerkan aurat ke orang lain. Pak, seorang anak kita pun, Pak, laki-laki kita, tahu kita ajaran agama kita bahwa memamerkan aurat itu tidak boleh, lalu ibu kita pamerkan aurat ke orang lain, lalu kita tidak tegur, maka Bapak, kita laki-laki sebagai seorang anak juga akan Allah seret ke dalam neraka jahanam. Tapi alhamdulillah, Pak, ikhtiar untuk menyelamatkan generasi muda kita, menyelamatkan anak-anak kita dari memamerkan aurat itu, SKB 3 menteri itu dibatalkan. Bapak dan Saudaraku,
bagaimana kita sesungguhnya pemimpin yang memang konsen dengan agama itu yang seharusnya menjadi pemimpin kita. Rujukan kita Bapak dan Saudara adalah bagaimana fatwa ulama di Padang Panjang, fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia di Padang Panjang pada tahun 2009. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang kriteria bagaimana pemimpin yang harus kita pilih itu. Apa itu kriterianya, Pak? Kriterianya harus mencerminkan pada sifat wajib yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yang pertama, seorang pemimpin yang akan kita pilih itu, kata Majelis Ulama itu, dia harus memiliki sifat yang namanya siddiq. Apa siddiq itu, Pak? Siddiq itu benar. Ucapannya dengan perbuatannya itu sesuai seiring. Tidak ada beda apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia perbuatkan. Perkataannya itu selalu jujur, perkataannya itu selalu benar. Siddiq, dia benar dia. Bapak, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 Allah juga perintahkan kita untuk itu. Untuk apa? Berteman kepada orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha kunu ma'as-shadiqin, kata Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan bertemanlah kamu. Bertemanlah kamu, bergandeng tanganlah kamu dengan orang-orang yang benar, dengan orang-orang yang siddiq. Artinya apa? Memilih pemimpin yang siddiq itu perintah Allah juga di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 tadi. Yang kedua, Pak, pemimpin yang kita pilih, pemimpin yang kita tentukan itu, kita lihat apakah dia amanah. Apa itu amanah, Bapak dan Saudara? Amanah artinya dapat dipercaya. Bagaimana barometer kita untuk melihat orang ini amanah, Pak? Buat kita orang Islam sangat-sangat mudah sekali, Pak. Kenapa? Bukankah kita, Pak, siapapun kita, dimanapun dudukan kita saat ini, apapun sesungguhnya Bapak dan Saudaraku keyakinan kita, ketika di alam ruh, sebelum roh ditiupkan Allah ke dalam jasad yang berada dalam rahim orang tua kita, kita waktu itu berumur 4 bulan 10 hari dalam rahim orang tua kita. Allah minta perjanjian kepada kita sesungguhnya, Pak. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Qalu bala sahidna. Apakah aku betul ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu, kita berkata, Pak, siapapun kita berkata, siapapun kita berjanji, bala sahidna, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Lalu, Pak, pemimpin yang akan kita pilih, wakil rakyat yang akan kita tentukan, bukan dia hanya datang ke masjid, bukan dia hanya datang ke musola ketika masa dia kampanye, ketika dia masa ingin dipilih orang, ketika ingin masa dia mencari simpatik orang, dia datangi masjid, dia datangi musola, dia kunjungi setiap kegiatan-kegiatan keagamaan hanya di masa itu. Sementara sebelumnya dia tidak pernah datang ke rumah Allah, tidak pernah datang berkunjung ke rumah Allah. Pak, jangan pilih dia. Kenapa? Karena dengan Allah saja dia sudah tidak amanah, apatah lagi dengan kita. Dengan Tuhannya saja dia tidak mau dekatkan diri, dia tidak mau pernah amanah, dia tidak pernah penuhi janjinya dengan Allah, apatah lagi dengan kita. Dengan Allah saja dia berlipstik belaka, dia datangi hanya ketika dia butuh dengan kita, dia datangi rumah Allah. Tetapi dengan tidak butuh dengan kita, dia tidak butuh juga dengan Allah. Bapak, pemimpin yang kedua itu, syaratnya yang harus kita pilih adalah pemimpin yang amanah. Yang ketiga, apa sifat Rasulullah itu lagi? Setelah dia siddiq, dia amanah. Ketiga, Rasulullah itu bersifat fatonah. Apa fatonah, Pak? Cerdas, mampu menganalisa, mampu menyampaikan segala sesuatu itu memang terkonsep, tertata dengan baik dia sampaikan. Bapak dan saudaraku, ketika kita punya pemimpin yang cerdas, tentu saja sesuatu kebanggaan buat kita. Pemimpin yang memang membanggakan nanti bukan hanya di Indonesia ini, tentu saja di internasional ketika pemimpin cerdas yang kita pilih.
Dan yang terakhir Bapak dan Saudaraku, pemimpin yang kita pilih itu kata ulama adalah dia bersifat tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan artinya transparan dia. Apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan, dia sampaikan sebetul-betulnya, tanpa ada yang dia tutup-tutupi, tanpa ada yang dia poles sedikit pun juga. Apa yang dia kerjakan, itu yang dia sampaikan, itu tabligh dia namanya, Pak. Transparan dia. Nah, Bapak dan Saudaraku, ketika ada empat ini, ada sifatnya siddiq, ada sifatnya amanah, ada sifatnya tabligh, ada sifatnya fatonah. Empat sifat yang dimiliki oleh Rasul itu tercermin dalam salah seorang pemimpin atau wakil rakyat yang akan kita tunjuk itu. Maka kata fatwa ulama, wajib hukumnya kita memilih orang yang bersangkutan itu. Begitu pentingnya Bapak dan Saudaraku untuk menentukan bangsa dan negara kita saat ini. Bagaimana kita memilih pemimpin yang betul-betul mencerminkan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa, Pak? Karena ketika seorang pemimpin sudah memang sesuai dengan apa yang dia siddiq, amanah, fatonah, tabligh itu, tentu saja dia akan membawa rakyatnya kepada apa? Kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika satu negeri memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96, Allah katakan, Allah akan keluarkan barakatan fis samawati wal ard. Allah akan berikan berkat di langit dan di bumi. Allah akan turunkan rahmatnya dari langit dan bumi. Bapak dan Saudaraku, sebagai penutup, hayat ini sudah terbukti di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika sebelum Umar bin Abdul Aziz dilantik menjadi khalifah, Pak, apa yang terjadi pada umat waktu itu? Musim paceklik panjang, gagal panen di mana-mana, Pak. Belum lagi para nelayan harus melaut jauh berhari-hari baru mendapatkan hasil, dan itu hasilnya kadang pun tidak memuaskan. Namun ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjabat, tidak lama-lama, Pak. Tidak cukup 5 tahun, Pak. 3,5 tahun cuma dia menjabat. Apa yang terjadi, Pak? Awal dia menjabat, dia jual istananya, lalu dia berikan ke Baitul Mal untuk memberi bantu para fakir miskin. Kemudian Bapak dan Saudaraku, dia habisi seluruh koruptor-koruptor, pemimpin-pemimpin yang korupsi itu dia habiskan, dia buang semuanya, dan diajak semua rakyatnya, diajak semua yang dipimpinnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia ajak hidupkannya masjid-masjid kembali, dihidupkannya lagi rumah-rumah ibadah, wirid-wirid keagamaan dihidupkannya lagi. Apa yang terjadi, Bapak? Rahmat Allah turunkan. Musim paceklik panjang itu hilang. Panen raya di mana-mana. Dan bahkan Bapak dan Saudaraku, nelayan yang katanya awal itu melaut arus jauh lama, namun ketika masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kaki nelayan itu baru sampai di betis saja, Pak. Baru sampai di betis di laut itu. Ikan-ikan sudah nampak oleh para nelayan. Begitu rahmat Allah turun ketika memang satu negeri itu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Allah janjikan Allah akan kirimkan rahmatnya dari langit dan dari bumi. Siapa yang akan menggetuk rahmat Allah dari langit dan di bumi itu? Tentu saja pemimpin yang punya sifat siddiq, amanah, tabligh dan fatonah itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak dan saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Asr ini Allah bersumpah demi masa demi waktu. Banyak kita yang merugi, kata Allah. Rugi apa? Rugi mungkin saja dalam bagaimana kita mempersiapkan 5 tahun yang akan datang. Karena apa? Karena kita tertipu. Mungkin saja ada mereka yang datang kepada kita membawa uang segepok, serangan fajarnya, memberikan uang kepada kita, janji ini dan itu kepada kita. Padahal bapak dan saudaraku, ada niat terselubung di dalam apa yang dia lakukan itu. Ketika itu kita laksanakan, ketika itu kita terima, lalu bapak dan saudaraku, kita coblos orang yang memberikan itu. Mohon maaf, ketika dia beri kita janji, dia beri kita uang segepok, serangan fajar kepada kita, lalu kita coblos dia, Pak, di situ kita akan kena dengan hadis. Walaupun ada para ustadz menyampaikan, ambil uangnya, jangan pilih dia. Tapi bapak dan saudaraku, ketika kita pilih dia, maka kita akan termasuk sebagai apa yang dikatakan Rasulullah, siapa yang disogok dan menyogok akan sama-sama masuk ke dalam neraka jahanam. Bapak dan saudaraku, 5 tahun yang akan datang kita cuma hargai dengan uang 100.000, 300.000, 500.000 mungkin. Namun bapak dan saudaraku, kita akan rasakan itu azabnya sampai nanti apa? Sampai yaumil kiamat. Allah akan seret kita ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena kita terima uangnya, lalu kita pilih dia. Kita akan terkena dengan hadis itu. Kita disogok dan menyogok, sama-sama masuk ke dalam nerakanya Allah. Innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma filil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya mujibus sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil munafikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa tazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar.